Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup sesuai kehendak Tuhan, ibarat kuda yang berjalan dengan kacamata kuda agar fokus arahnya. Ini jadi apa teman-teman? Kadang-kadang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu setelah kita mendalami firman Tuhan, setelah kita lebih mampu mengerti firman Tuhan dan kita lebih berani melakukan firman Tuhan. Ternyata hidup bersama Tuhan itu tidak bisa teman-teman sesuai dengan apa yang dipikirkan, diperasakan dan dikehendaki oleh kita sebagai dasar-dasar manusia, dan juga tidak bisa sesuai dengan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki oleh orang-orang dunia teman-teman, atau orang yang berkeyakinan, orang yang beragama tapi masih duniawi, orang yang beragama tapi tidak hidup dengan benar-benar total mengenal Tuhan secara pribadi dan tidak secara total mengenal firman Tuhan secara utuh gitu. Jadi itu orang yang berkeyakinan seperti itu. Nah, ternyata hidup sesuai kehendak Tuhan itu tidak bisa teman-teman. Jadi seenaknya jiwa kita, seenaknya dunia, seenaknya orang berkeyakinan itu tidak bisa. Ternyata semua itu dasarnya ya harus sesuai dengan perintah peraturan Tuhan teman-teman. Hidup harus sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Jadi saya ibaratkan di sini kuda saya bawa-bawa gitu. Karena kuda kalau teman-teman perhatikan, kuda-kuda khususnya ya kuda yang menarik beban gitu, ya khususnya kayak delman begitu. Pada umumnya mata kuda itu selalu ditutup teman-teman, dikasih kacamata kuda gitu. Jadi di mata itu hanya bisa melihat ke depan saja teman-teman. Karena kalau waktu si kuda itu tidak pakai kacamata, tidak diarahkan dengan kacamata itu sehingga kuda matanya bisa melihat kemana-mana, dikhawatirkan fokusnya si kuda itu nggak bisa sesuai yang diarahkan sama jokinya teman-teman, sama si penunggang kudanya. Jadi seolah-olah kuda itu nanti bisa khawatir karena melihat ke kanan ke kiri gitu, akhirnya nggak keruan jalannya teman-teman. Jadi kenapa kuda diberi kacamata kuda itu dengan alasan supaya kuda tidak bisa melirik kanan kiri sehingga dia fokus ke arah ya pasrah gitu kepada si joki yang mengendalikannya. Jokinya mau ke kanan ya ditarik tali kendalinya ke kanan, mau ke kiri ya ditarik ke kiri, mau berhenti ya ditarik dua-duanya, kalau mau lebih cepat ya diulur ya dilepaskan begitu untuk bisa kuda jadi tahu lari cepat gitu. Kuda cuma tahu seperti itu teman-teman. Nah, kita manusia apabila kita pengen ngikutin hidup sesuai kehendak Tuhan seperti yang ditulis perintah peraturan oleh firman Tuhan, ya seperti ibarat begitu teman-teman. Meskipun mungkin ya lebih susah kita gitu, karena kita kan ada tiga unsur tubuh jiwa roh gitu. Kalau cerita kuda kan cuma tubuh dan jiwa saja teman. Jadi roh ini kan yang bagaimana? Kalau cerita kuda itu kan dipaksa teman-teman. Dipaksa istilahnya untuk bisa benar-benar melihat ke arah yang si joki atau penunggang kuda ingini, kehendaki gitu. Kalau enggak dipecutkan teman. Tapi kalau manusia kan beda teman, karena ada unsur roh. Justru roh Tuhan ini yang Tuhan harapkan sebagai guidance kita, pecut kita. Jadi bentuknya itu bukan pecut secara tubuh gitu, tapi yang diarak itu adalah bagaimana roh ini untuk bisa taat teman, taat melakukan perintah peraturan si jokinya, si penunggang kudanya. Gampangnya saya umpamakan hidup sesuai kehendak Tuhan itu dengan ibaratkan kuda, maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, ini dilandasi teman-teman dari kitab Yesaya pasal 49 ya ayat 8 sampai 13, dan juga di perikop yang beda teman-teman dengan kitab Yesaya yang sama 49, tapi perikopnya beda 14 dan 21. Nah, ini sebelum masuk sharing ke apa yang terjadi dalam hidup saya gitu, saya coba bacakan dulu dasarnya dulu teman-teman. Kitab Yesaya, coba teman-teman cari kitab Yesaya pasal 49 teman-teman, ayatnya 8 sampai 13. Judulnya kalau di perikopnya sama teman-teman. Jadi bagaimana Sion dipulihkan gitu. Nah, ini bagaimana kita dipulihkan gitu. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nah, ini teman-teman coba camkan di ayat 8 ini. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan. Berarti kan ada waktu-waktu Tuhan tidak berkenan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa urusan dengan Tuhan itu ada waktu teman-teman.
ada waktunya Tuhan, ada waktu Tuhan berkenan gitu. Ini jelas di ayat 8 mengatakan begitu. Jadi pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Berarti kalau Tuhan belum berkenan, ya pasti kita nggak mendapatkan jawaban, teman-teman. Jadi kita mesti sabar yang menunggu sampai memang Tuhan berkenan gitu. Nah, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sama aja. Jadi ada waktu hari Tuhan bisa selamatkan kita. Tapi kalau Tuhan anggap belum waktunya diselamatkan, kita juga dibiarkan aja, teman-teman. Sampai kita ketakutan sendiri juga dibiarkan. Sampai ibaratnya seperti orang naik roller coaster gitu ya. Roller coaster yang tinggi dan panjang sekali. Kadang-kadang perasaan kita juga ada seperti itu, teman-teman. Nah cuman kalau kembali lagi, kalau kita beriman, kita percaya bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, ya seperti orang naik roller coaster, boleh aja gitu kita menjerit-jerit ketakutan gitu, tapi tetap di dalam hati kita ada rasa aman karena kita duduk di roller coaster yang bagus, yang ada relnya, teman. Nah rel ini sama aja ya firman Tuhan itu. Kalau kita hidup bagaimanapun goncangannya gitu, selama kita ada hidup di dalam relnya roller coaster, dalam arti kata kita hidup dalam relnya firman Tuhan, itu tidak mungkin kita terpelanting sampai lepas bagaimana, kecuali kalau human error, kecuali kalau kitanya yang salah, teman-teman ya. Kita ikut main roller coaster, kita nggak pakai pengaman yang bagus, atau cara duduk kita nggak tertib gitu, akhirnya kita terlontar dari roller coaster. Nah hidup juga sama, teman-teman. Apabila kita benar-benar sesuai melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman ya, bagaimanapun goncangannya, bagaimanapun seremnya kehidupan ya, tetap akan aman, teman. Cuman yang tadi dikatakan yaitu kalau bicara keselamatan itu ya ada waktunya juga, dan waktunya Tuhan untuk menyelamatkan. Kalau Tuhan anggap bahwa belum waktunya diselamatkan, ya sudah, tinggal bicara kita ujian iman kita percaya nggak dengan semua goncangan ini tetap kita akan aman. Ya karena prinsip-prinsip Tuhan seperti itu, teman-teman. Ini asal teman-teman tahu, aku telah membentuk, Tuhan telah membentuk dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi Tuhan itu pengen sekali, teman-teman, kita itu sebagai ahli warisnya gitu, untuk bisa yang mengembangkan apa yang ada saat ini, teman-teman. Itu Tuhan ingin sekali gitu, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah ini pengalaman saya pribadi, teman-teman. Kalau cerita kita ingin kalau kita kita mau gitu, kita mau percaya Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menaati Tuhan, itu tidak bisa bentuknya berulang-ulang kali saya katakan, tidak bisa cuma sentimental di perasaan kita, teman. Cuma ada di pikiran kita, di perasaan kita gitu, atau hanya di keinginan kita saja tanpa diwujudkan secara tindakan yang nyata gitu, teman. Nggak bisa, teman. Jadi kalau kita percaya Tuhan, ya kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita mau tidak mau harus melakukan firman Tuhan, teman. Tidak bisa tidak melakukan firman Tuhan itu. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perintah dan peraturannya gitu. Jadi kalau kita benar-benar percaya, taat dan mengasihi Tuhan, ya kita harus benar-benar berani, teman, taat untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kendalanya waktu kita ingin taat melakukan firman Tuhan, apakah kita sudah mengerti firman Tuhan gitu? Ya, apakah kita sudah mengenal firman Tuhan? Jadi kalau kita ingin melakukan firman Tuhan hanya dari emosi kita, dari jiwa kita, dari pikiran perasaan kita, seolah kita mau melakukan firman Tuhan, tapi tanpa dasar mengerti dan mengenal akan firman Tuhan, itu juga akan sia-sia, teman-teman. Jadi keberanian melakukan firman Tuhan itu tetap harus dilandasi dengan ya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, teman-teman. Nah, untuk mampu mengerti firman Tuhan, ya kita harus mau mengenal firman Tuhan. Nah, kalau kita bedakan gitu, tugas kita sebagai manusia untuk urusan mau mengenal firman Tuhan itu adalah tugasnya kita, teman-teman. Karena kita oleh Tuhan diberi hak bebas, free will gitu kan, kebebasan untuk bisa independen menentukan mau atau tidak mau gitu. Itu Tuhan nggak bisa intervensi lebih dalam soal kemauan kita, teman. Jadi Tuhan bebaskan aja, ya kita mau atau nggak mau. Tuhan punya pride gitu, tidak bisa untuk memaksa orang harus mau kenal dia, harus percaya dia. Tuhan punya pride itu, teman.
punya kedaulatan itu, punya kebanggaan itu. Jadi urusan ini ya urusan kita gitu. Manusia itu kita jatuh hati nggak sama Tuhan, kita cinta nggak sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan nggak. Nah bentuk satu-satunya itu yang cuma bentuknya dari kemauan teman. Ya kita mau gitu, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau percaya Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan. Itu balik kemauan. Kemauan itu adanya di kita teman. Tapi begitu sudah, kalau kita lebih mendalam mengenal akan firman Tuhan, kita akan tahu Tuhan akan bukakan, Roh Tuhan akan bukakan, Roh Kudus akan bukakan, atau Nur. Bagi teman-teman di Muslim itu, Nur akan membukakan ya bahwa yang namanya untuk mengerti firman Tuhan itu butuh menghidupkan Roh Tuhan teman. Roh Tuhan yang memang Tuhan sediakan untuk semua manusia, agamanya apapun juga, Tuhan itu sudah sediakan Roh Tuhan di dalam manusia gitu. Nah ini yang istimewanya manusia dibanding makhluk lain tuh ini teman-teman, bahwa kita ini mempunyai unsur ketiga yaitu roh. Tapi kalau makhluk yang lain tidak punya teman-teman, hanya punya tubuh dan jiwa saja. Manusia saja yang mempunyai unsur roh gitu. Nah roh ini adalah ya rohnya Tuhan teman. Roh ini, roh Tuhan ini harus ditempatkan di dalam kita, di dalam rohnya kita. Berarti ada di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah di dalam roh kita itu ada roh Tuhan teman. Nah bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan itu ya ada di dalam roh kita, bukan di tubuh dan jiwa kita, bukan di pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi ada di roh kita. Nah waktu kita menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, otomatis ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang lebih supranatural yang akan menjadi kekuatan kita teman. Sehingga kita jadi mampu lebih mengerti akan firman Tuhan. Bahkan kita jadi mampu atau berani melakukan firman Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan, rasanya untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu udah hal mustahil teman. Kalau urusan mau, itu bukan urusannya roh Tuhan. Mau itu adalah kita sendiri, ya kemauan kita bagaimana gitu. Karena yang tadi dikatakan, kalau dari kemauan itu, Tuhan bisa tahu bahwa seberapa besar sih kasih kita ke Tuhan, seberapa besar sih kita percaya sama Tuhan itu, seberapa besar sih kita mau taat melakukan firman Tuhan. Yaitu itu kemauan itu tidak bisa Tuhan campuri gitu. Jadi teman-teman harap tahu, ya seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, semua firman juga mengatakan waktu melakukan firman Tuhan itu adalah hal ketidakwajaran teman-teman. Kita ini berarti akan melakukan hal yang di luar kewajaran duniawi, di luar kewajaran orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan. Nah, waktu kita melakukan ketidakwajaran bagi dunia, ini otomatis semua itu akhirnya menyalahkan kita teman-teman. Akhirnya menindas kita, mencemooh kita. Kita dianggap aneh, dianggap nggak waras, dianggap segala macam. Karena memang kembali lagi melakukan firman Tuhan itu adalah ketidakwajaran bagi dunia gitu. Bahkan menjadi perseteruan, jadi musuhnya teman-teman. Jadi nggak bisa sama. Jadi kalau kita istilahnya mau hidup sesuai kehendak Tuhan, pasti kita tidak akan sama dengan kita hidup sesuai kehendak dunia gitu. Sebaliknya teman, apabila kita menentukan hidup kita sesuai kehendak dunia gitu, ya pasti tidak berkenan dengan cara-cara hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi memang bertolak belakang begitu teman, akan selalu bertolak belakang gitu. Nah, cuman di sini kalau kita simak di ayat 9 teman, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah, orang-orang yang melakukan firman teman, meskipun ditindas, dicemooh segala macam, firman di ayat 9 ini menyatakan bahwa ya walaupun kondisinya seperti itu, Tuhan tetap memelihara orang-orang yang mau mau mengenal, mampu mengerti, dan mampu melakukan firman Tuhan itu. Selalu akan dalam perlindungan Tuhan, yaitu dengan bagaimana seolah-olah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Jadi Tuhan selalu mencukupi, bukan berkelimpahan teman, tapi mencukupi gitu. Mencukupi sampai kita mengenal kebenaran yang Tuhan rancang dan inginkan gitu. Jadi tidak pernah kita merasa kekurangan rumput, tapi bukan berarti kelimpahan itu. Dan di segala bukit gundul, jadi walaupun bagi
kenyataan realitanya misalnya tidak ada yang bisa dimakan oleh kita, kita tidak bisa hidup, tapi kenyataannya ya tetap Tuhan sediakan gitu, sediakan kecukupan untuk kita dalam kita terus melakukan firman Tuhan. Itu jaminannya Tuhan, itu janji Tuhan, teman-teman. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Jadi kalaupun secara kasat mata kita melakukan firman Tuhan itu menghadapi penderitaan dan penindasan, cemoohan dan segala macam itu, tapi dalam prakteknya teman-teman, Tuhan itu akan terus menuntun kita, memimpin kita gitu. Ya terus-terusan untuk bisa tetap hidup dalam hal uji cobaan tersebut yang berujung penderitaan itu, ya tetap Tuhan ya di sini katakan memimpin kita dan menuntun kita ya. Jadi kita ini kembali lagi tidak pernah kekurangan, meskipun saya tidak katakan bahwa ikut Tuhan itu dalam proses ikut kelimpahan, bukan, tapi setelah kita mengenal, mengerti dan berani melakukan firman Tuhan, all out gitu untuk Tuhan, ya Tuhan kasih kelimpahan. Meskipun parameter kelimpahannya Tuhan juga kan beda lagi, teman-teman. Kalau kelimpahannya orang-orang duniawi kan pengennya kelimpahan yang berwujud sukses duniawi, ya yang namanya bahagia duniawi, semua kebutuhan hal-hal duniawi bisa terpenuhi. Itu kan kelimpahan yang orang dunia atau orang keyakinan inginkan, kehendaki, itu seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kelimpahan yang Tuhan mau kan bukan itu, teman-teman. Kelimpahan Tuhan itu kan bukan di parameternya bukan dunia fana gitu, tapi parameternya harus akhirat kekal gitu. Jadi apa yang Tuhan sebut limpah itu adalah bukan duniawi yang di sini gitu, tapi yang Tuhan mau itu ya keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan sebagai tim kerajaan sorga nanti gitu bersama dengan Tuhan. Jadi sasarannya beda, teman-teman. Sasarannya Tuhan adalah parameternya, kehendak Tuhan adalah kekal gitu, kekekalan. Tapi kalau bicara kehendaknya manusia atau dunia itu ya fana itu, teman-teman. Nah ini yang selalu berseteru itu gitu. Tapi ya kembali lagi waktu kita proses melakukan firman Tuhan, ya ada jaminan Tuhan, yaitu Tuhan selalu memimpin kita dan Tuhan selalu menuntun kita supaya kita tetap bisa hidup gitu, bisa survive. Ya meskipun yang tadi dikatakan bukan dalam arti kelebihan, tapi ya kecukupan. Karena syarat kecukupan itu harus dilalui, teman-teman. Kalau kita bicara kelimpahan, nanti takutnya terlalu enjoy gitu, terlalu menikmati kelimpahan duniawi itu akhirnya malah tidak bisa berbalik untuk mengikuti hidup sesuai kehendak Tuhan gitu. Jadi memang dibikin pas-pasan aja sama Tuhan, dibikin cukup saja supaya orang tidak sampai jadi terperangkap oleh ya kenikmatan duniawi itu, teman-teman. Jadi beda gitu bagaimana hidup dengan cara-cara duniawi dengan hidup cara-cara rohani itu memang bertentangan sama sekali, teman-teman. Nah ini, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Nah ini bagi kita yang sudah mau gitu dan mampu melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sudah sedang prepare gitu, sedang persiapkan bahwa Tuhan itu sedang membuat segala gunungnya menjadi jalan gitu, dan jalan rayanya, jalannya itu akan Tuhan ratakan. Jadi tadinya yang berbentuk bergunung-gunung itu tidak ada jalan, Tuhan bikin jalan, dan jalannya itu juga Tuhan akan ratakan sehingga ya bisa dilewati kita dengan mulus gitu, dengan enak gitu. Lihat contohnya nih, setelah Tuhan ratakan jalan itu gitu, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Jadi setelah kita melakukan firman Tuhan, teman, itu biasanya dampaknya itu seperti itu. Tuhan kan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 katakan, teman, cara kerajaan Allah dan kebenarannya dan yang lain-lain, ya maksudnya kemudahan duniawi itu akan Tuhan tambahkan. Nah di sini dikatakan di ayat 12 itu seperti itu, teman. Setelah kita melakukan firman Tuhan, dalam arti kata kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya bentuk tambahannya itu contohnya di ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, ada dari barat, dan ada dari tanah sini.
Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorak hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya, orang-orang yang tertindas ini. Kita yang sudah melakukan firman tertindas itu ya ternyata didatangkan orang-orang gitu ya untuk apa? Untuk bantu kita dalam hal ya apa yang dijanjikan Tuhan itu, teman-teman. Jadi janji Tuhan itu seperti itu, teman. Bagaimana untuk kita pribadi benar-benar prioritas satu adalah mencari kebenaran Tuhan, dan mencari Tuhannya, dan juga mencari kebenaran Tuhan dalam arti kata firman Tuhannya, itu kita harus benar-benar lakukan juga. Dan nanti setelah ini kita sudah bisa raih ini, ya Tuhan janji akan genapi tambahannya. Nah tambahannya itu menjadi ada banyak orang yang membantu kita, mendukung kita, mensupport kita, yang meskipun tadinya awalnya mereka itu bisa menghina kita, menindas kita, mencemooh kita gitu, tapi akan Tuhan balikin semua, teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai 13, teman-teman. Jadi intinya gitu, bersorak-sorai hai langit, bersorak-soralah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Orang-orangnya Tuhan yang tertindas, tertindas karena melakukan firman, teman-teman. Nah, saya coba masuk ke dalam kitab Yesaya, saya lanjut aja, teman-teman. Kitab Yesaya pasal 49 ayatnya 14 sampai 21, teman-teman. Ini mulai 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah itu kadang-kadang orang awam, teman-teman, orang yang tidak dalam mengenal Tuhan gitu, ya dianggapnya apabila ada masalah itu terkesan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan aku gitu, dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu kalau orang yang belum lebih mengenal dalam gitu akan firman Tuhan, orang yang belum mampu mengerti akan firman Tuhan, orang yang belum berani melakukan firman. Biasanya pola pikirnya seperti itu, teman-teman. Merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita dan Tuhan telah melupakan kita gitu. Karena kembali lagi belum tahu dalam gitu, belum mengenal dalam, belum mengerti dalam. Apa sih gunanya Tuhan meninggalkan kita? Terkesan meninggalkan kita. Apa sih fungsi Tuhan terkesan melupakan kita gitu? Sebenarnya kan tidak meninggalkan dan tidak melupakan, seolah-olah dibuat seperti itu gitu. Nah, tujuannya kan pasti ada, teman. Bagaimana Tuhan menaikkan level iman kita itu ya dengan cara-cara seperti ini, teman. Bagaimana bisa timbul ya terkesan jadi ditinggalkan dan juga terkesan dilupakan gitu. Itu fungsinya. Ditinggalkan, dilupakan itu dari sisi rohani, yaitu bagaimana meningkatkan level iman gitu, teman-teman. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Nah ini kalau cerita dari sisi Tuhan, Tuhan jawab gitu, teman-teman. Kepada kita yang merasa ditinggalkan dan dilupakan itu, Tuhan jawab gitu. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah jadi Tuhan declare lagi, pastikan lagi bahwa ya fungsi merasa ditinggalkan dan merasa dilupakan itu karena punya niat positif gitu. Ya bagaimana untuk membangun iman kita, meningkatkan iman kita. Tapi kalau diibaratkan Tuhan harus menjawab, ya Tuhan akan menjawab begitu ya. Seorang ibu, seorang perempuan boleh-boleh saja bisa melupakan anak-anaknya gitu, anak yang dikandungnya. Tapi buat Tuhan tidak mungkin bisa dilupakan gitu. Nah ini sanggahan Tuhan seperti itu, teman-teman. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Coba ini bayangin, teman, sampai Tuhan umpamakan dia tidak meninggalkan kita kok, dia tidak melupakan kita. Dia tahu kok bahwa memang proses meninggalkan, kesan meninggalkan itu harus terjadi, kesan melupakan itu harus terjadi agar iman kita berkembang, ya agar kita tetap mencari Tuhan itu. Nah, tapi kalau bicara dari argumentasi Tuhannya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, ya tembok-tembokmu tetap di ruang-ruang mataku. Jadi maksud Tuhan, ya Tuhan jamin di ayat 16 bahwa kita ini semua termonitor kok, ya termonitor sama Tuhan seperti lukisan di telapak tangannya gitu, seperti itu gitu, seperti tembok di dalam ruang matanya Tuhan gitu, seperti itu Tuhan katakan begitu gitu. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera,
Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau, nah ini nanti pada saatnya, waktunya Tuhan, ya kita akan alamin begitu teman. Orang-orang itu pada datang membangun apa yang baik untuk kita, dan orang-orang yang jahat-jahat yang nggak benar itu yang malah yang merusak itu malah meninggalkan kita. Jadi kita hidup akan mulai masuk ke dalam ke apa ya ke ketenangan gitu, ketenangan karena kita sudah hidup di dalam jalannya firman Tuhan gitu. Sama aja yang dikatakan naik roller coaster itu gitu. Ya kita sudah masuk ke dalam rel firman Tuhan hidupnya, sehingga kayak apapun gonjangannya kita merasa tenang hidup bersama dengan Tuhan gitu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke seliling. Ya, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demi Tuhan yang hidup gitu. Jadi kalau kita perhatikan setelah kita menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan tantang gitu. Coba lihat gitu. Coba kita lihat seliling kita. Ya, mereka semua berhimpun datang kepada kita. Ya, untuk apa? Ya, demi Tuhan yang hidup gitu. Jadi bukan demi kita, demi Tuhan yang hidup. Mereka orang-orang yang ingin membangun itu pada datang ke kita, teman. Orang-orang yang merusak itu pada pergi dari kita gitu. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Jadi orang-orang yang membantu kita itu akan datang semua, teman-teman. Nah itu adalah sebagai, kalau Tuhan umpamakan sebagai perhiasan. Jadi sebagai apa, bentuk-bentuk supporting ya, bentuk-bentuk pendukung dari kehidupan kita, teman-teman. Baik nanti urusannya kaitannya dengan tubuh, dengan jiwa, dengan roh gitu. Ya mereka-mereka itu ya pendukung-pendukung kita yang Tuhan umpamakan ya perhiasan itu, teman-teman. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Nah ini kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, ada saatnya Tuhan ya kita malah dengan kondisi yang dulu atau kondisi sekarang itu yang merasa terlalu sempit, terlalu kecil. Apabila hidup hanya seperti ini terlalu kecil itu. Bahkan mungkin kita udah apa ya, terlalu kecil dalam arti kata tidak hanya berpikir secara duniawi saja, kita jangan-jangan sudah bisa berpikir secara rohani gitu. Nah kalau kita bicaranya sudah lebih komplit dengan hidup lahir batin gitu, dalam arti kata duniawi dan rohani, ya kita akan tahu teman-teman bahwa hidup kita ini tidak melulu terkait dengan kebutuhan duniawi saja, teman-teman. Kalau orang duniawi itu kan targetnya cuma bagaimana sukses duniawi, bagaimana bahagia duniawi, bagaimana mengumpulkan hal-hal duniawi. Itu kan orang-orang duniawi seperti itu, teman-teman. Itu kalau bicara dari sisi dunia fana. Tapi kalau kita bicara dari akhirat kekal gitu, sasarannya bukan itu, teman. Jadi yang priority itu adalah bagaimana keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera yang kekal, dan juga hidup bersama Tuhan di dalam tim kerajaan surga nanti gitu. Nah itu cerita itu. Tapi kalau bicara kita sudah bicara benar-benar menguasai hal yang kekal, yang akhirat ini, tidak mustahil gitu. Tuhan juga bisa tambahkan ya hal-hal yang duniawi tadi, teman. Kenapa? Ya kembali lagi karena di kitab Matius pasal 6:33 Tuhan janjikan seperti itu gitu loh. Ya bagaimana caranya kita mencari lebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Nah kalau bicara yang lain Tuhan tambahkan, ya berarti kan hal-hal yang duniawi, teman. Ya bagaimana bicara harta benda, bagaimana urusan sukses duniawi, bagaimana bahagia duniawi, bagaimana memperoleh hal-hal duniawi, ya itu akan Tuhan tambahkan semua. Tapi setelah kita mengenal, mengerti ya, dan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan, sehingga Tuhan tidak khawatir kita tersesat, teman. Tidak takut terjatuh lagi gitu. Nah ini jadi kalau sudah mulai kesininya, teman-teman, udah ayat 18 gitu, yang 19 itu sudah mulai benar-benar apa ya, Tuhan mau merealisasikan janji Tuhan bagi kita gitu. Malahan anak-anakmu gitu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Coba bayangin, teman, kita saja ya mungkin suami istri gitu ya, kita kalau melakukan firman Tuhan suami istri aja sudah dikatakan di sini ya akan tempatnya itu kurang gitu.
Tapi begitu kita udah masuk ke generasi anak-anak kita, mantu-mantu kita, di sini malah dikatakan lagi, ya malahan anak-anak kita yang kau sangka hilang, yang akan berkata kepadamu, kepada kita, tempat ini terlalu sempit bagiku, mensila supaya aku dapat diam di situ. Jadi anak yang dianggapnya tadinya sudah hilang gitu, tidak bisa mensupport kita, yang ternyata berbalik lagi dan mendatang semua gitu, yang untuk datang mensupport kita. Nah, bahkan katakan apa yang dimiliki kita sebagai orang tuanya terlalu kecil gitu, terlalu sempit. Ya, karena Tuhan pengen mengembangkan lebih lagi, teman-teman. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Nah, ini kembali lagi, teman. Orang tua yang berani melakukan firman Tuhan, teman. Kadang-kadang kembali lagi seperti kuda dipasangin kacamata kuda, teman. Kadang-kadang kalau bicara pakai rasional, kita takut loh, teman. Takut sekali bahwa apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya itu kita harus bisa hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu sulit sekali, teman-teman. Karena yang namanya jiwa kita kan hidup gitu. Pikiran, perasaan, kehendak kita secara manusia, secara pribadi itu hidup gitu. Sehingga selalu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan apa yang diingini oleh, dikehendaki oleh pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Ini selalu bertentangan. Kalau di kita itu orientasinya pasti lebih ke arah duniawi, teman. Kita kebawa ke hal-hal duniawi, kita kebawa ke hal-hal orang yang punya keyakinan. Kenapa? Karena memang lebih rasional itu. Kalau kita bicara hidup dengan mengandalkan hal-hal duniawi kan lebih rasional, karena memang kita real hidup di duniawi kok. Tapi kalau kita bicara hidup dari sisi kepentingan akhirat yang kekal, nah ini yang kadang-kadang sama orang duniawi atau keyakinan tidak ketemu, teman-teman. Karena kembali lagi orang duniawi, orang berkeyakinan akan katakan bahwa kita hidup kan bukan di akhirat, sekarang kita hidup kan di dunia gitu. Ya berarti ya ijek bumi dong, ijek dunia gitu. Nah, orang dunia selalu akan katakan begitu, orang keyakinan selalu akan katakan begitu. Jadi kembali lagi kalau kita bicara kita dasarnya hanya duniawi, ya akhirnya timbulnya kita sulit sekali benar untuk berpindah ke orientasi dengan pola pikir dan tindakan menuju ke alam akhirat yang kekal itu. Tapi Tuhan katakan lagi, kembali lagi, ya kita mesti beresin dulu yang untuk kepentingan kekekalan ini gitu. Adapun nanti setelah kita sudah dalam jalur kekekalan gitu, nah Tuhan tambahkan urusan hal-hal duniawinya, nggak ngagetin kita, teman-teman. Jadi hal-hal duniawi malah bisa kita pakai sebagai alat gitu. Ya alat Tuhan bagaimana untuk bisa ya yang Tuhan maukan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan ya sampai kemana-mana dan di mana-mana. Bahkan kita bisa jadi alat Tuhan juga untuk mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai kemana-mana dan sampai di mana-mana juga, teman-teman. Nah, itu untuk bisa mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, teman-teman, dibutuhkan ya kembali tadi ya urusan hal duniawi tadi gitu. Kalau tanpa ada hal duniawi tadi, semua jadi serba repot, teman-teman. Nah, ini kembali lagi bahkan firman Tuhan katakan ya bisa aja si kebutuhan duniawi tadi, materi gitu, uang itu atau harta benda itu bisa dijadikan alat, teman-teman, alat untuk bagaimana kita bergaul dengan masyarakat umum gitu. Karena semua masyarakat umum yang belum mengenal kebenaran akan firman Tuhan, ya biasanya memang parameternya adalah hal-hal duniawi gitu, teman-teman. Jadi apabila kita tidak menggunakan facility kita hal-hal duniawi, ya untuk menarik orang dunia pun tidak mudah. Untuk menarik sesama kita untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita itu tidak mudah gitu. Karena mereka adalah orang duniawi, mereka itu adalah asalnya orang-orang yang punya keyakinan itu. Nah, ini yang kita butuh apa? Jadi butuh duniawi itu ya untuk menarik mereka itu, untuk bergaul dengan mereka itu gitu. Dan juga yang namanya kalau bicara duniawi itu kan kebutuhan, semua kebutuhan juga ya dibutuhkan benar-benar untuk bisa memberitakan kebenaran firman pun dibutuhkan gitu. Dibutuhkan untuk bagaimana kita butuh dana ya untuk bisa mengumpulkan orang-orang aja, sesama kita aja juga nggak mudah, teman-teman.
Coba kalau teman bayangin sekarang, kita mau ngumpulkan, kita mau sharing, mau beritakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan dalam firman Tuhan itu. Mau bagaimana caranya? Ya, kalau satu-satu persatu ya bisa-bisa saja gitu. Tapi kan mungkin jumlahnya nggak bisa besar gitu. Nah, kalau yang saya lihat di komunitas ya, komunitas teman-teman Nasrani yang apa, pengusaha gitu, itu dia sudah mengadakan kayak semacam seperti itu teman. Jadi dia keliling seluruh Indonesia gitu, dia keliling. Nah, akhirnya di setiap kota yang dikelilingin itu, yang dikunjungi itu, yang dijadwalkan itu, mereka memanggil komunitas untuk makan-makan dinner gitu. Jadi makan-makan sore teman. Nah, waktu makan-makan sore dalam kondisi itu digratiskan semua teman-teman. Jadi teman-teman yang diundang makan di restoran itu gitu, tidak usah bayar gitu, digratiskan, dan dengan catatan makan bersama, dan ada nanti gantian gitu, ada 1, 2, 3 orang yang gantian bersaksi teman-teman, bersaksi bagaimana dia hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan terkait dengan usaha mereka teman. Nah, ini benarnya wadah ini sudah ada teman. Tapi kalau wadah ini sifatnya kita tidak mau proaktif, kita cuma mengharapkan wadah itu yang bergerak, ya akhirnya nggak bisa maksimal juga teman-teman. Tapi kalau seandainya semua pengusaha bisa punya kesadaran untuk misalnya mencontoh ya apa yang sudah ada gitu, ya itu kalau menurut saya tidak apa ya, itu adalah hal yang baik gitu, hal yang baik untuk yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak pasif menunggu mereka saja, tapi kita juga proaktif ya dengan pengusaha kan teman-teman. Kalau Tuhan kasih berkat ke kita, usaha kita terkait dengan kerabat, apa usaha kita tidak hanya di satu kota, ya kita ada di beberapa kota, bahkan kita dikaitkan dengan beberapa kerabat, maksudnya sahabat dalam hal kerjaan gitu. Terkait kerjaan itu kerabat namanya, bukan sahabat kan. Dalam kerabat itu ada di berbagai kota gitu. Ya kalau Tuhan sampai kasih berkat kita punya usaha di luar kota, atau kita punya koneksi kerabat di luar kota yang terkait dengan usaha kita, ya otomatis kan ini adalah peluang untuk kita bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan teman. Caranya kalau mau gampang, yang ngikutin yang sudah ada aja, yang kita undang bukan oleh komunitas itu tapi oleh kita pribadi, oleh internal timnya kita. Ya misalnya kalau dari saya di kota A, sekarang saya punya peluang misalnya minggu depan saya mesti di kota B gitu, nanti minggu depannya lagi 1 minggu saya di kota C, ya di kota D, di kota E gitu, kan relatif tergantung kita. Dan kalau kita mau mengikuti jejaknya yang sudah ada, komunitas sudah ada, ya bisa begitu teman. Ya waktu saya masuk ke kota B, ya jangan-jangan saya dengan internalnya orang saya gitu yang ada di kota B, dengan kerabat saya yang ada di kota B, mungkin dengan keluarganya kerabat yang di kota B, atau teman-temannya kerabat di kota B, ya akhirnya atau teman-temannya internal kita di kota B, akhirnya ya terjadi satu komunitas teman-teman. Komunitas kita undang makan bersama gitu loh. Ya, dan kita menyempatkan waktu kita bicara, ya kita memulai inisiatif untuk men-sharingkan gitu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat apa yang terjadi dalam hidup kita dan firman kita secara universal teman-teman. Jangan secara Nasrani aja ngapain gitu, ya secara universal. Tuhan itu kan universal gitu. Jadi untuk semua, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu punya kuasa gitu. Itu yang paling penting teman-teman. Nah ini maksud saya, kalau sampai Tuhan kasih berkat ke kita pengusaha bisa seperti ini, rasanya bisa membantu komunitas yang formal tadi teman-teman. Jadi kita sih nggak usah formal, yang kita bicara pribadi dengan tim kita, tim internal kita, dan universal loh teman, karena tim kita juga tidak cuma Nasrani, dari berbagai-bagai agama ngumpul gitu. Ya kita bicara bukan ributin agamanya, tapi kita yang bicara itu dibicarakan adalah soal Tuhannya gitu, bukan agamanya, Tuhannya. Karena masing-masing agama toh ujungnya juga dengan Tuhan Allah teman-teman. Gak ada agama di Indonesia yang tidak berujung ke Tuhan gitu. Ya pasti berujung ke Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya pasti Tuhan Allah gitu. Nah kalau selama kita berujung sama gitu, ya harusnya waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan juga sama. Jadi mungkin yang orang-orang Nasrani bersaksi memberitakan firman Tuhan dengan cara-cara
Nasrani dengan cerita yang diajarkan Nasrani, tapi orang-orang Muslim juga sama bersaksi dengan cara-cara menyampaikan dengan cara-cara Muslim gitu. Nah orang agama yang Buddha, Hindu dan lain-lain ya sama teman-teman. Tapi intinya semua kan mengacu bukan ke agamanya, yang mengacu ke Tuhan Allah gitu, berujung ke Tuhan Allah teman-teman. Nah itu dalam pemikiran saya salah satu itu seperti itu teman-teman. Kalau memang Tuhan memberkatin saya, keluarga saya gitu, anak-anak saya, mantu saya pengen kepikir seperti itu gitu. Itu contohnya udah ada dan bagus teman-teman. Nah tinggal masalahnya itu kan kembali lagi butuh dana teman-teman, butuh materi gitu. Makanya saya tadi katakan ya kalau kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam dan belum berani melakukan firman Tuhan, belum benar-benar taat dalam arti kata melakukan firman Tuhan, belum berarti percaya Tuhan dalam bentuk melakukan firman Tuhan, belum berarti taat, percaya, mengasihi Tuhan benar-benar dalam bentuk melakukan firman Tuhan, ya rasanya memang terlalu resiko teman-teman apabila Tuhan guyurin dulu soal tambahannya gitu. Tapi kalau setelah kita benar-benar sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman-firman Tuhan secara utuh gitu, yang kita benar-benar melakukan, ya rasanya tambahan yang dari Tuhan itu kita sudah tahu teman bahwa tambahan itu yang berupa duniawi itu, berupa materi itu, berupa harta dan benda itu bukan berarti target kita, tapi justru bagaimana hal-hal duniawi itu digunakan sebagai alat gitu ya untuk ya bisa mengadakan contohnya event-event seperti tadi teman, event-event misalnya dinner party atau apa namanya saya nggak ngerti, dinner testimoni atau apa gitu. Jadi kita panggil setiap sore sesuai jadwal kita ya begitu. Jadi bisa panggil internal kita di kota B, misalnya ada berapa orang, ditambah lagi keluarga dan teman-temannya mungkin menjadi belasan atau puluhan orang, ditambah lagi dengan kerabat kita mungkin ada belasan puluhan orang, ditambah lagi dengan keluarga dan teman-teman dari kerabat kita. Nah akhirnya ya mungkin 100 orang kali, ya 200 orang, 300 orang, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas kalau kita ukurannya sekarang kalau pakai duniawi teman-teman, satu meja anggaplah ada 8-10 orang, anggap 10 orang aja ucil-ucilan gitu. Nah kalau satu meja kita butuh budget 500.000 gitu untuk dinernya. Nah kalau misalnya 100 orang itu berarti 10 meja teman-teman, berarti kan sudah butuh berapa? 5 juta. Itu kalau sampai yang sederhana 500.000 loh teman-teman. Tapi kalau kita misalnya mau lebih lagi gitu, ya mau lebih lagi misalnya orangnya lah, jangan cerita dinernya itu, orangnya kita tambah jadi 200 gitu teman. Ya kan pasti budgetnya nambah lagi teman. Bukan 500.000 kali 10, 5 juta, tapi bisa jadi 10 juta. Ya tergantung lagi, kalau kita mau 300 berarti 15 juta. Dan terus teman-teman, itu nggak ada limitnya teman-teman. Terus akan seperti itu. Dan kalau kita mau lakukan setiap minggu, ya berarti berapa sebulan butuhnya? Kalau kita mau lakukan 2 hari sekali, 3 hari sekali, nah itu yang namanya kita menjadi alat Tuhan itu ya seperti itu. Bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan itu di mana-mana dan kemana-mana gitu. Nah itu bisa nggak kita nyampe ke titik itu teman-teman? Kalau sampai semua pengusaha bisa tergerak seperti komunitas yang formal sudah ada sekarang gitu, ya berarti ya sudah bisa lebih banyak orang yang diberitakan gitu kan kebenaran firman Tuhan ya seperti dengan cara seperti ini teman-teman. Nggak tahu dalam pemikiran saya seperti itu teman-teman. Jadi hidup saya itu ya apakah memang Tuhan kehendaki seperti itu. Nah pola-pola seperti ini teman-teman, apabila kembali lagi di judulnya gitu, apabila kita tidak hidup sesuai kehendak Tuhan dengan memberanikan diri, memberi kacamata gitu, kacamata kuda di dalam kita, supaya kita fokus apa sih yang Tuhan pikirkan, perasaan dan kehendaki gitu. Kalau kita buka ininya teman-teman, itu hal-hal duniawi dan keyakinan itu keluar semua teman-teman. Jiwa kita itu akan hidup dengan subur gitu. Nah kita berani nggak hidup itu dengan cara menutupi kita, membuat kacamata kuda dipasang di dalam kita gitu, sehingga pola pikir kita benar-benar utuh, hanya bagaimana kita hidup dengan cara masuk ke dalam perintah-perintah Tuhan ya, hidup hanya dengan berpengharapan akan janji-janji Tuhan, hidup harus sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Nah itu kalau kita tanpa ada kacamata kuda di situ teman, nggak bisa teman, susah sekali gitu ya. Kita pasti akan lihat kanan kiri dan akhirnya ketakutan sendiri
Ya sama aja tadi saya umpamakan di awal cerita, seperti contohnya benar-benar cerita kuda aja, benar-benar kuda delman gitu di di Cirebon, dekat Cirebon ada, di Kuningan kali masih ada ya, atau di daerah lain mungkin masih ada. Ya kalau sampai kuda itu tidak dipasangin kacamata kuda, rasanya kuda itu akan memberontak terus, tidak akan bisa tenang gitu. Ya takut sama mobil ini, pakai ini takut semua gitu. Takut nanti ada anjing, ada apa gitu, ketakutan. Ya karena tidak ditutup kacamata kuda. Nah dengan ditutup kacamata kuda, akhirnya begitu. Nah beda cerita teman-teman, kalau kita imannya sudah di atas gitu. Nah kalau imannya sudah di atas, justru kacamata kuda itu kita lepas juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kembali, ya kita kuat nggak imannya gitu. Nah kalau kita nggak kuat, ya kita harus bisa kunci kita dengan pasrah, dengan mau, ya Tuhan pasangi kita kacamata kuda itu sampai kita mengalami benar-benar kedewasaan rohani, teman. Nah apabila kita sudah benar-benar dewasa rohani, ya tanpa kacamata kuda pun tidak apa-apa, teman. Karena memang kita sudah kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu benar-benar sudah dalam sekali gitu. Dan memang kita sudah tahu gitu. Ya kenapa sih Tuhan mesti ngatur manusia seperti ini? Kita udah tahu gitu. Bahkan kita juga akan menjadi seperti mentor rohani, tapi dalam arti kata bukan mengajarkan teori rohani, tapi ya kita jadi memberikan input kepada sesama kita yang bahwa hidup yang benar itu ya harus seperti ini gitu, teman-teman. Bukan secara teori rohani, bukan secara teologi, tapi secara pengalaman apa yang dilakukan dalam hidup ini, teman-teman. Nah ini yang Tuhan inginkan seperti itu. Bahkan ada beberapa sharing yang mengatakan apabila pengusaha dan orang karir itu bisa tergerak untuk melakukan firman Tuhan, menjadi alat Tuhan, harusnya sesama ini akan lahir lebih banyak dibanding ya cuman mentor rohani dan rohaniawan yang bertugas mengajarkan firman Tuhan saja. Karena yang namanya pengusaha dan orang karir itu akan jauh lebih efektif teman-teman kepada sesama kita yang bareng-bareng pengusaha dan orang-orang karir juga, orang-orang karyawan, staf dan karyawan ini, teman-teman. Itu lebih banyak dibanding orang-orang yang mendengarkan teori rohani atau teologi yang disampaikan oleh mentor rohani atau oleh rohaniawan tadi. Nah ini yang sebenarnya kita sebagai pengusaha dan sebagai orang karir itu ya sangat bisa gitu menjadi alat Tuhan yang jauh lebih efektif dibanding mentor rohani dan rohaniawan apabila ya kita sudah dewasa rohani, dalam arti kata kita sudah benar-benar mengenal firman Tuhan, kita sudah benar-benar mampu mengerti firman Tuhan, dan kita benar-benar tergerak teman-teman untuk berani melakukan firman Tuhan. Bahkan tidak berhenti hanya melakukan firman Tuhan untuk kita sendiri gitu, tapi satu saat kita sudah tergerak untuk bagaimana menjadi produsen firman gitu, yang berarti memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Ya baik cerita kesaksian akan hidup kita bersama Tuhan gitu, kejadian hidup kita bersama Tuhan, dan juga bagaimana firman Tuhan terkait dalam hidup kita, teman-teman. Nah ini yang disebutnya kita bukan konsumen firman lagi, bukan cuma mendengar firman untuk melakukan pribadi saja, tapi sudah menjadi produsen firman karena kita sudah memberitakan gitu kebenaran firman Tuhan dalam bentuk kesaksian hidup bersama Tuhan dan terkait dengan firman Tuhan, teman-teman. Ini rasanya yang harus dilakukan oleh pengusaha dan teman-teman di karir itu ya seperti ini, teman-teman. Jadi kembali lagi untuk awal-awal ya kita harus terima bahwa sebelum iman kita, sebelum pengenalan pengertian akan firman Tuhan kita dewasa, ya kita awal-awal harus bisa pakai kacamata kuda dulu, teman. Nanti setelah dewasa baru itu dilepas, tidak apa-apa. Oke teman-teman, see you, bye-bye.